Apa itu hak asasi manusia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia merupakan hak yang sudah kita miliki sejak lahir. Hak tersebut sudah kita miliki tanpa diberikan oleh negara atau otoritas manapun. Terdapat 3 prinsip hak asasi manusia menurut PBB. Prinsip yang pertama adalah universal dan tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti seluruh manusia di dunia ini berhak dan wajib dilindungi hak-haknya tanpa memandang bulu. Prinsip universalitas hak asasi manusia seringkali disebut dalam deklarasi-deklarasi hak asasi manusia di dunia seperti Universal Declaration of Human Rights. Hak asasi manusia juga tidak dapat dicabut atau dihilangkan dari setiap manusia kecuali ada hal yang memperbolehkannya, misalnya yang bersangkutan terbukti bersalah atas tindakan kriminal. Prinsip yang kedua adalah tidak terpisah. Hak asasi manusia tidak terpisah dari segala aspeknya. Jika hak politik dan ekonomi diperjuangkan, itu berarti hak sosial dan budaya juga diperjuangkan. Jika hak politik dan ekonomi dilanggar, maka hak sosial dan budayanya juga dilanggar. Prinsip yang ketiga adalah kesetaraan dan non-diskriminasi. Menurut artikel 1 dan 2 UDHR, setiap manusia memiliki hak yang setara dengan manusia lainnya serta terbebas dari diskriminasi. Namun, ketika hak asasi manusia tersebut tidak dipenuhi atau tidak diwujudkan, maka terjadilah pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat 2 jenis pelanggaran hak asasi manusia. Pertama, pelanggaran yang dilakukan oleh negara ketika suatu negara melakukan pelanggaran HAM. Aktor-aktor pemerintahan seperti kepala negara, polisi, kejaksaan, bahkan angkatan bersenjata ikut terlibat. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh suatu negara dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Kedua, ketika suatu negara gagal melindungi rakyatnya ketika terjadi konflik di masyarakat. Hal tersebut termasuk sebagai pelanggaran. Pelanggaran terjadi ketika negara tidak berusaha untuk mengakhiri konflik atau melindungi pihak-pihak yang terdampak oleh konflik. Kedua tipe pelanggaran HAM ini dapat terjadi secara bersamaan, mengingat aktornya adalah negara itu sendiri. Hak-hak sipil, politik, ekonomi, budaya, dan sosial dapat dilanggar dalam berbagai bentuk. Hak sipil dilanggar dalam bentuk genosida, penyiksaan, dan penculikan. Hak politik dilanggar ketika rakyat dilarang mengutarakan pendapat, menentukan pilihan politiknya, dan mengkritisi pemerintah. Hak ekonomi dilanggar ketika negara gagal melindungi dan menjamin kehidupan ekonomi rakyatnya. Dan hak sosial dan budaya dilanggar ketika negara gagal melindungi masyarakat dalam beragama, berbahasa, berbudaya, dan berinteraksi antar sesama. Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM adalah kebijakan segregasi di Amerika Serikat. Kebijakan segregasi tersebut merupakan pemisahan sistemik berdasarkan ras antara warga kulit putih dengan warga kulit hitam di Amerika Serikat dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kebijakan perbudakan di Amerika Serikat telah dihapuskan, muncul pemikiran bahwa warga kulit hitam tidak dapat bersama dengan warga kulit putih. Maka dari itu, pada abad ke-19, para anggota legislatif mengesahkan undang-undang segregasi yang memisahkan warga kulit hitam dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan hukum Jim Crow. Segregasi diterapkan di segala aspek kehidupan. Warga kulit hitam harus memisahkan diri dengan warga kulit putih di sekolah, di toilet, perumahan, kolam renang, taman, pemakaman, bahkan telepon umum. Segregasi ini sangatlah merugikan warga kulit hitam di Amerika Serikat. Mereka serasa kebijakan segregasi di Amerika Serikat ini merupakan kebijakan yang diskriminatif. Hak asasi manusia yang telah dimiliki seluruh manusia sejak lahir merupakan hak yang tidak pandang bulu khususnya pada ras. Maka, apabila negara menerbitkan undang-undang yang memisahkan warganya berdasarkan ras, maka sudah jelas negara tersebut telah melanggar HAM sekaligus menjadi pelakunya. Lalu, apakah warga kulit hitam di Amerika Serikat tinggal diam? Pada tahun 1955, seorang wanita bernama Rosa Parks duduk di sebuah bus dalam perjalanan pulang di daerah Montgomery, Alabama, Amerika Serikat.
Aturan segregasi pada saat itu mewajibkan warga kulit hitam untuk duduk di kursi khusus yang terpisah dari kursi warga kulit putih. Rosa Parks tidak memperdulikan aturan itu dan duduk di kursi untuk warga kulit putih. Ketika seorang pria kulit putih menaiki bus, pria tersebut kehabisan tempat duduk, khususnya kulit putih. Sang supir memerintahkan Rosa Parks untuk pindah tempat duduk, namun Rosa Parks menolak dan akhirnya ia ditahan. Kabar ditahannya Rosa Parks menyebar ke komunitas-komunitas warga kulit hitam di Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan kemarahan akan ketidakadilan dan dukungan untuk Rosa Parks. Lalu, para pimpinan komunitas kulit hitam membentuk Montgomery Improvement Association atau MIA yang dipimpin oleh Martin Luther King Jr. Peran ini membawa Martin Luther King Jr. menjadi pimpinan pergerakan untuk hak-hak sipil khususnya untuk warga kulit hitam. Melalui peristiwa tersebut, warga kulit hitam Amerika Serikat tanpa lelah memperjuangkan hak-hak sipil mereka dan berjuang menghapus segregasi. Perjuangan mereka membuahkan hasil. Pada tahun 1964, Presiden Lyndon B. Johnson menghapus undang-undang segregasi, menandakan akhir dari kebijakan diskriminatif sistemik tersebut. Dengan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di dunia ini yang tidak terkendali, banyak pihak berusaha untuk melindungi hak asasi manusia tersebut. Organisasi non-pemerintah atau NGO yang berjuang di lingkup HAM banyak bermunculan. Salah satu dari banyak NGO yang berjuang untuk hak asasi manusia adalah Amnesty. Lalu, apa saja yang dilakukan oleh organisasi Amnesty dalam memperjuangkan hak asasi manusia? Amnesty berfokus pada beragam isu yang menyangkut hak asasi manusia. Misalnya, isu konflik bersenjata. Konflik dan peperangan terus memakan korban jiwa dan banyak orang kehilangan tempat tinggal akibat konflik bersenjata tersebut. Menurut Amnesty, pada tahun 2016 terdapat lebih dari ratusan ribu jiwa menjadi korban akibat konflik bersenjata tersebut. Amnesty terus melakukan dokumentasi dan kampanye menolak pelanggaran HAM dan hukum internasional akibat konflik bersenjata. Selain itu, Amnesty juga memberi dukungan kepada penyintas konflik bersenjata untuk meraih keadilan dan mendapat pertanggungjawaban dari otoritas hingga ke tingkat paling atas, yaitu Pengadilan Kriminal Internasional. Untuk mendukung usaha tersebut, Amnesty turun langsung ke tempat kejadian perkara untuk melaporkan dan mendokumentasikan keadaan yang terjadi sebenarnya demi memberi bukti yang kuat dalam usaha advokasi mereka. Lalu, isu apa lagi yang diperjuangkan oleh Amnesty? Tidak hanya di konflik bersenjata saja, isu diskriminasi juga menjadi isu yang diperjuangkan oleh Amnesty. Menurut Amnesty, isu diskriminasi sangatlah merugikan karena mereka menjadi korban hanya karena mereka menjadi diri mereka sendiri. Diskriminasi juga dapat menyebabkan ketidakadilan di masyarakat. Peran Amnesty dalam isu diskriminasi adalah menyerukan untuk menghapus undang-undang yang diskriminatif, melindungi seluruh umat manusia dari tindakan diskriminasi dan kekerasan, memperkenalkan hukum dan kebijakan yang mengandung nilai keberagaman dan inklusivitas di masyarakat, serta melawan penyebab-penyebab diskriminasi seperti stereotip. Perubahan iklim juga menjadi fokus Amnesty, karena perubahan iklim mengancam keberlanjutan hidup umat manusia serta hak manusia untuk hidup, mendapat makanan, air, dan lain-lain. Peran Amnesty dalam isu ini adalah mendukung Paris Agreement on Climate Change serta mendukung kelompok kepentingan yang berjuang dalam isu lingkungan apabila mengedepankan argumen mengenai hak asasi manusia. Isu-isu lain seperti hukuman mati, orang hilang, kebebasan berpendapat, kekerasan aparat, serta hak seksual dan reproduksi juga termasuk dalam fokus perjuangan Amnesty. Dari kacamata ilmu politik, yang dilakukan oleh Amnesty merupakan bentuk dari gerakan yang terinspirasi dari pemikiran New Left. Apa itu gerakan New Left? Gerakan New Left atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan gerakan kiri baru, yang merupakan gerakan yang berfokus utamanya yaitu berusaha untuk memenuhi hak-hak sipil dan politik dalam kerangka politik yang demokratis. Gerakan ini biasa disebut juga sebagai New Social Movement.
Individu yang terlibat dalam gerakan New Left seringkali tergabung dalam lingkungan demokratis, seperti organisasi NGO atau LSM, demonstrasi, partai politik, dan berbagai bentuk serupa lainnya. Melalui lingkungan demokratis tersebut, itulah gerakan New Left berjuang memenuhi hak-hak sipil bagi yang membutuhkan. Hak-hak sipil yang diperjuangkan oleh gerakan New Left meliputi lingkungan, kesetaraan gender, hak difabel, hak buruh dan pekerja, hak minoritas, dan tentunya hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh Amnesty. Peran Amnesty dalam berbagai isu HAM mengimplementasikan strategi dari gerakan New Left yang selalu bersifat oposisi terhadap pemerintah, selalu memberi rekomendasi kebijakan, memberi pengaruh kepada pemerintah, serta melakukan protes dan agitasi demi tercapai tujuan untuk menegakkan HAM di seluruh dunia.